Kalau kita ingin dicukupkan oleh Allah, jadilah hamba. Maka Allah akan cukupkan kita ketika kita sedang berada di puing-puing musibah, ketika kondisi sedang tidak fit, ketika rumah tangga sedang ada masalah, bahkan badai mungkin, kita butuh dicukupkan oleh Allah. Sebagaimana tubuh kita akan bermasalah pada saat imun tidak cukup, ya, maka diri ini akan masalah jika jiwa kita tidak dicukupkan oleh Allah. Maka solusinya adalah jadi hamba, biar Allah cukupkan, biar Allah cukupkan. Makanya hamba itu walaupun dari luar terkesan kekurangan, tapi kalau kita punya akses ke dalam jiwa dan hatinya, itu dia merasa dicukupkan oleh Allah. Ada banyak orang demikian. Kita tanya sama dia, ada yang bisa saya bantu nggak? Apa yang bisa saya bantu? Udah, cukup kok, cukup. Yang lain aja. Padahal dia butuh juga, jemaah. Dia butuh juga, tapi dia cukup kok, cukup. Yang lain aja. Padahal secara teknis dia nggak cukup. Tapi kok bisa dikatakan, enggak, aku cukup kok, cukup. Benar nih, benar. Yang lain masih banyak yang membutuhkan. Ternyata dia butuh juga. Tapi ya itu tadi, dadanya dilapangkan sama Allah, hatinya ditenangkan sama Allah, sehingga semuanya terasa cukup. Hadirin, tekanan sebesar apapun kalau dadanya lapang kan nampung-nampung aja, ya nggak sih? Beban seberat apapun, masalah sebanyak apapun, kalau jiwa itu lapang, cukup-cukup aja. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau dan seluruh kaum muslimin, wa haula'i hum ibaduhu alladzina laisa li'aduwihi alaihim sultanun. Dan mereka hamba-hamba Allah itu, mereka adalah hamba-hamba Allah yang musuh mereka tidak punya kekuasaan terhadap mereka. Nah, itu. Jadi kalau orang itu udah benar-benar berusaha jadi hamba Allah, hidupnya itu beribadah kepada Allah, hidupnya itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya salatku, ibadahku, sesembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka musuhnya itu nggak bisa mengendalikannya, musuhnya nggak punya kekuasaan terhadap dirinya. Siapa musuh yang dimaksud? Siapa lagi kalau bukan iblis? Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 42, inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya, lihat ini hadirin, sesungguhnya hamba-hambaku itu orang-orang yang dalam hidupnya menjadi hambaku, beribadah hanya kepada aku, semua masalah disikapi sebagai seorang hamba, semua masalah adalah ladang ibadah, semua masalah pertanyaannya adalah bagaimana, apa yang Allah perintahkan kepada aku dan apa yang Allah larang agar aku nggak kerjakan. Hadirin Allah muliakan, kalau dalam hidup itu kita benar-benar berusaha jadi hamba Allah, apa kata Allah? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak ada kekuasaan
bagimu terhadap mereka. Jadi kata Allah, kamu tuh nggak bisa menguasai hamba-hambaku, nggak bisa. Kamu itu, wahai iblis, nggak bisa nguasain hamba-hambaku, nggak bisa dikuasain. Mau pakai cara apa, nggak bisa dikuasain, nggak bisa dikuasai. Dan kalau kita baca keterangan para ulama, sebagaimana misalnya kalau kita cek tafsir Al-Qurtubi, nggak bisa menguasai hati mereka, nggak bisa. Dan ini penting. Jadi iblis nggak bisa menguasai hati mereka, nggak bisa memberikan pengaruh kepada hati mereka, nggak bisa nakut-nakutin, nggak bisa buat mereka pesimis, nggak bisa membuat mereka putus asa, nggak bisa membuat mereka paranoid, nggak bisa membuat mereka itu galau dan sedih. Mungkin secara fisik hamba-hamba Allah itu Allah sedang uji dengan rasa sakit. Mungkin secara fisik atau secara teknis ada masalah di keluarganya. Ibu-ibu lagi ada masalah sama suami, lagi ada kendala dengan anak-anak, tapi hati itu tetap tenang, tetap nyaman. Bukan berarti senang anak-anak punya masalah, bukan. Tapi nggak terpuruk gitu loh, nggak digoda sama syaitan. Hadirin Allah muliakan. Jadi nggak bisa dikuasain. Nggak bisa dikuasain, kata Allah. Illa man ittaba'aka minal ghawin, kecuali orang yang mengikuti kamu dari orang-orang yang tersesat. Minal ghawin. Ghawin itu tersesat khususnya ketika dia udah tahu. Jadi tahu tapi nggak mau ngamalin. Nah itu tuh udah santapannya syaitan. Dia udah tahu tapi dia nggak ngamalin. Kata Al-Imam As-Sa'di, fahuwa alladhi arafa al-haqqa wa tarakah. Itu orang yang udah tahu kebenaran, udah tahu harus berbuat apa, udah tahu mana yang boleh, mana yang enggak, udah tahu nih, tapi dia nggak ngerjain. Itu santapannya syaitan benar-benar. Itu yang dikuasai oleh iblis dan syaitan. Mbak kan tahu kan, sholat zuhur itu wajib. Ya aku tahu. Ya tapi gimana dok? Kena udah tuh sama si iblis, sama syaitan. Itu hadirin. Mohon maaf loh, bun. Iya kenapa? Bunda kan udah tahu bahwa menutup aurat itu wajib jika di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Iya aku tahu, tapi gimana ya? Itu yang dikuasai oleh syaitan. Itu bahaya hadirin. Mbak, bukannya gibah itu haram ya? Iya aku tahu gibah haram. Kenapa tadi ngomongin orang? Ya habis, gimana ya? Itu yang dikuasai oleh iblis dan syaitan. Udah tahu mana yang benar, mana yang haram, tapi nggak diamalkan dan nggak segera bertobat dan istighfar sama Allah. Illa man ittaba'aka minal ghawin. Itu yang kena, itu yang disandera, itu yang dikuasai, itu yang akan dijatuhkan oleh iblis dan syaitan. Jadilah hamba Allah. Begitu ada masalah, larinya ke Allah. Perbanyak sholat, minta pertolongan sama Allah.
lalu kerjakan apa perintah Allah, dan mulailah perbaiki ibadah kita, dan beribadahlah kepada Allah di saat kita suka dan di saat kita duka. Beribadahlah kepada Allah di saat kondisi yang kita sukai dan kondisi kita nggak sukai.